masuk kelas, mungkin Kamis. Nah, tapi kalau misalkan nanti Kamis itu, libur, mungkin kita tetap kuliah tapi online ya. Oke, nanti, mohon Ibu diingatkan kembali. Oke, minggu lalu kita sudah membahas mengenai, sebagian dari proses metabolisme asam nukleat yang melibatkan, pembentukan dan juga penguraian ya, dalam hal ini adalah, bagaimana asam nukleat itu dalam bentuk, purin dan pirimidin bisa disintesis, ataupun bisa didegradasi dari jalur makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Jadi kalau, secara umum sel tubuh kita mampu untuk melakukan proses sintesis melalui 2 jalur ya, ada masih ingat jalurnya apa saja? Jalur sintesis di dalam, proses metabolisme? Ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas apa? Nggak dibaca materi di kelasnya? Oke, mungkin Ibu review saja, di minggu lalu kita membahas bagaimana setiap makhluk hidup itu mampu untuk melakukan proses sintesis sebenarnya ya. Jadi, sintesis, sintesis asam nukleat itu atau dalam hal ini adalah monomer, polinukleotida dalam bentuk nukleotida, itu bisa kita peroleh dengan 2 cara ya, melalui jalur yang kita sebut sebagai jalur de novo menggunakan prekursor sederhana dari, nukleotida ya. Kemudian bisa juga disintesis oleh sel tubuh kita melalui jalur salvage pathway atau tricycle di mana purin dan pirimidin yang diperoleh dari hasil degradasi atau regenerasi sel-sel mati kita di dalam sel tubuh kita yang tidak digunakan atau mengalami proses apoptosis ya atau kematian sel itu digunakan sebagai prekursor ataupun sisa bahan awal yang digunakan sebagai jalur pembentukan nukleotida purin dan pirimidin kembali ya atau bisa berasal dari makanan. Nah, dalam hal ketika kita membahas satu asam nukleat, artinya ini adalah suatu polimer yang polimernya tersusun dari monomer mononukleotida ya. Dan kemarin kita sudah sampai pembahasan pada bagaimana degradasi nukleotida ya. Ibu izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Ibu. Oke ya, jadi degradasi nukleotida yang kemarin kita sudah bahas, artinya ini kalau degradasi adalah penguraian. Penguraiannya asalnya dari mana? Kalau proses penguraian itu artinya dari molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, molekul besarnya dari mana? Bisa berasal dari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk senyawa-senyawa yang kaya purin dan pirimidin atau berasal dari nukleotida yang memang ada di dalam sel yang sudah tidak dipakai lagi oleh sel ya untuk melakukan proses sintesis atau yang berasal dari salvage pathway tadi. Nah, ketika ada satu bahan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk kandungan asam-asam nukleat yang cukup tinggi, maka di dalam sistem pencernaan makanan di dalam tubuh kita yang dimulai dari
kelenjar mulut, kemudian nanti masuk ke usus dan sebagainya, itu proses degradasi nukleotida terjadi ya, di mana prosesnya akan terjadi secara bertahap karena dia adalah polimer, maka untaian ikatan fosfodiesternya harus diputuskan terlebih dahulu menjadi bentuk oligonukleotida pendek ya. Jadi, nah proses pemutusannya karena ini terjadi di dalam sel maka dibantu oleh enzim-enzim yang bekerja di mana enzim tersebut mampu untuk memutuskan ikatan fosfodiester yang ada di dalam kelenjar pankreas kita. Ketika ada bahan makanan yang kaya akan basa purin dan pirimidin, maka dia akan mengeluarkan sejumlah enzim endonuklease ya yang memutuskan ikatan asam nukleat di dalam bagian dalamnya atau ikatan fosfodiester dari yang menghubungkan monomer nukleotida. Nah, ketika ini dipecah, oligonukleotida pada akhirnya menghasilkan sejumlah asam nukleat akan menghasilkan sejumlah oligonukleotida pendek yang kemudian dipecah lebih lanjut oleh enzim fosfodiesterase menghasilkan monoposfat ya, monoposfat atau enzim yang bekerja pada tahap lebih lanjut ya. Nah, fosfomonoesterase ini berfungsi untuk menghasilkan pecahan nukleosida dan ortoposfat ya. Ingat kemarin nukleotida, kalau nukleotida adalah molekul penyusun asam nukleat yang terdiri dari 3 komponen, asam fosfat, gula ribosa dan juga basa nitrogen. Nah, ketika molekul ini bertemu dengan enzim fosfodiesterase, maka fosfodiesterase akan memecah nukleotida menjadi unit yang lebih kecil yaitu nukleosida dan ortoposfat. Nukleosida artinya molekul yang hanya mengandung gula ribosa dan basa nitrogen saja. Jadi gugus fosfatnya sudah lepas ya. Nah, dengan lepasnya molekul fosfat dari gugus nukleotida akan diolah lebih lanjut oleh enzim nukleosida fosforilase sehingga nanti menghasilkan terpecah lagi yang nukleosidanya nukleosida yang tadi hanya mengandung gula dan basa nitrogen saja akan terpecah lagi menjadi basa nitrogen dan ribosa 1 fosfat ya. Itu adalah tahapan bagaimana nukleotida kita sebagai dari asam nukleat terpecah menjadi oligonukleotida, kemudian oligonukleotida terpecah menjadi nukleosida dan juga menghasilkan unit monomer pecahannya kembali yaitu fosfat, gula dan basa ya. Nah, ketika terbentuk basa dan basa ataupun nukleotida yang tidak digunakan kembali untuk jalur pembentukan ataupun surface pathway, maka basa akan mengalami proses degradasi lebih lanjut basa nitrogennya ya. Jadi kalau basanya ini tidak dipakai kembali untuk pembentukan nukleotida, artinya sel kita pada saat itu tidak membutuhkan pembentukan asam nukleat baru, maka itu akan didegradasi dari dalam tubuh kita menjadi bentuk asam urat dan ureodopropionat sebagai unit monomer pembentuk basa purin dan pirimidin ya. Nah, ini kemarin gambarannya ya. Jadi gambarannya bagaimana asam nukleat yang dikandung dari bahan makanan kita ketika masuk ke sistem pencernaan dia akan mengalami degradasi secara bertahap ini. Ibu sudah masuk ke slide yang ada siklus, sudah terlihat? Sudah Ibu. Ya. Jadi secara bertahap menjadi monomer ya, monomer mononukleotida. Nah, kalau monomer ini pada saat itu sel tubuh kita memerlukan proses sintesis pembentukan nukleotida baru atau asam nukleat baru atau polimer baru, polinukleotida baru, maka jalur yang hitam ini yang akan dibentuk. Dia membentuk nanti ikatan nukleosida trifosfat sampai akhirnya terbentuk polimer asam nukleat kembali. Tapi kalau tidak dipakai, maka nukleosida monoposfat ini akan dipecah oleh enzim yang bekerja pada tahap berikutnya yaitu enzim nukleosidase sampai akhirnya dia membentuk monomer nukleotida nukleobasa ya. Nukleobasa ini yang sudah basa nitrogen yang sudah terpisah antara gugus fosfat dan juga gula ribosanya. Nah, ketika nukleosida ini nukleobasa ini atau basa nitrogen tidak diinstruksikan oleh sel untuk ke jalur ke pembentukan nukleosida monoposfat, maka ini akan diuraikan lebih lanjut menjadi asam
urat ya, asam urat dan juga ureodopropion. Nanti kita lihat strukturnya seperti apa. Jadi basapurin dan pirimidinnya yang dalam bentuk cincin segi 6 dan juga cincin segi 5 heterosiklik itu nanti akan dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana kembali ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan komponen dari nukleotida purin dan pirimidin ini ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi bahan makanan itu umumnya kita mendapatkan dalam bentuk nukleoprotein ya. Jadi asam nukleat yang bergabung dengan komponen protein itu yang kita peroleh dari makanan ya. Jadi tidak semata-mata bentuk asam nukleat yang dikandung di dalam bahan makanan, tapi biasanya jika dikomposisikan dalam bentuk kompleks nukleoprotein ya. Nah, tapi sel tubuh kita atau makhluk hidup juga mampu mensintesis nukleotida ya secara jalur de novo tadi ya, atau di dalam sel dengan menggunakan unit-unit basapurin dan pirimidin yang dihasilkan oleh kematian sel secara terprogram di dalam sel tubuh kita yang tidak digunakan pada saat itu, atau dari senyawa-senyawa antara di dalam jalur metabolisme tubuh kita. Nah, kemudian pencernaan di dalam sel tubuh kita juga nanti akan menghasilkan nukleotida purin dan pirimidin ya. Oke, ini jalurnya di mana nukleotida purin yang asalnya nanti dari makanan itu oleh enzim-enzim proteolitik, karena dia kandungannya kompleks antara nukleot atau asam nukleat dengan protein, pasti ada kerja enzim proteolitik dan juga DNase dan juga RNase ya, termasuk DNase dan RNase ini adalah kelompok enzim endonuklease, itu termasuk kelompok DNase ya. Nah, enzim proteolitik apa saja ya yang bisa memecah protein ya. Jadi molekul kompleks nukleoproteinnya akan dipecah dulu menjadi bagian terpisah antara protein dengan asam nukleatnya atau polinukleotidanya, atau yang tadi kita sebut sebagai asam nukleat ya. Jadi terpecah menjadi asam nukleat dan protein. Nah, proteinnya akan didegradasi oleh enzim-enzim proteolitik di dalam tubuh kita untuk menjadi asam amino, sementara asam nukleatnya akan diuraikan oleh enzim endonuklease tadi ya menjadi nukleotida, kemudian nukleotida diurai oleh enzim monofosfat menjadi nukleosida dan fosfat ya terpisah, kemudian nukleosidanya sendiri akan dipecah menjadi oleh enzim nukleosidase menjadi basapurin dan pirimidin dan gulanya terpisah. Nah, kelompok purin ini akan membentuk apa yang kita sebut sebagai asam urat, sementara kelompok pirimidinnya, basapirimidinnya akan terpecah menjadi CO2, NH3 dan asam beta isobutirat. Nah, seperti apa jalur pembentukan ini ya? Oke, Ibu udah pindah ke slide berikutnya yang terkait dengan mekanisme bertahap bagaimana proses pembentukan asam urat ya, asam urat di dalam tubuh kita. Nah, tadi ada enzim ada senyawa ribosa ya, senyawa ribosa yang dia terfosforilasi ya. Jadi ribosa 5-fosfat yang terbentuk kalau Ibu ulangi di sini tadi ya. Jadi ada kelompok ribosa 1-fosfat ini ya. Ada ribosa 1-fosfat. Nah, ribosa 1-fosfat yang terbentuk itu nanti akan digunakan sebagai prekursor untuk pembentukan fosforibosil pirofosfat untuk pembentukan sintesis basapurin dan pirimidinnya. Kalau tadi kan didegradasi ya, didegradasi menjadi unit kecil ya, dari molekul makanan yang masuk ya molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, sekarang adalah proses sintesisnya di dalam tubuh melalui jalur proses de novo ataupun cell phase pathway yang dilakukan dari ketersediaan molekul asam nukleat yang dihasilkan dari proses kematian sel di dalam tubuh kita yang tidak digunakan ya. Nah, awalnya dari mana mereka bisa membentuk asam nukleat dalam bentuk nanti nukleotida, itu asalnya adalah dari ribosa 5-fosfat. Ya, kalau tadi ribosa 1-fosfat nanti akan terbentuk penggantian perpindahan gugus fosfat dari posisi 1 ke posisi 5, bisa dengan cara seperti itu, atau memang dari ribosa 5-fosfat yang tersedia di dalam sel tubuh kita yang asalnya dari molekul
metabolisme karbohidrat ya. Nah, ribosa 5-fosfat ini akan bereaksi dengan energi ATP ya, bereaksi. Jadi kalau proses pembentukan ikatan itu selalu menggunakan energi. Ya, proses pembentukan molekul besar dari molekul kecil itu selalu menggunakan energi. Nah, energinya dari mana? Dari energi di dalam sel, yaitu dalam bentuk energi ATP. Nah, ketika ATP digunakan, maka dia akan menghasilkan apa yang disebut sebagai molekul fosforibosa ya. Fosforibosa ini dari molekul ribosa 5-fosfat, fosforibosa pirofosfat ya, makanya disingkat PRPP ya. 5-fosforibosil pirofosfat ya. Jadi ini adalah pada saat ATP masuk atau berikatan dengan molekul ribosa 5-fosfat, dia akan menggunakan sejumlah 2 molekul fosfat untuk terikat di posisi atom C pertama dari gula ribosa dan melepaskan 1 pirofosfat ya. Jadi melepaskan 1 AMP. Nah, fosforibosil pirofosfatnya kemudian ini adalah jalur pembentukan basa purin ya, basa purin. Jadi dimulai dari PRPP untuk menjadi inosin monofosfat ya. Ini inosin monofosfat ini adalah prekursor untuk pembentukan jalur purin yang pertama. Jadi bagaimana dari PRPP bisa menjadi IMP, ini inosin monofosfat, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, inosin monofosfat ini merupakan bentuk nukleotida purin pertama yang akan dibentuk dari jalur sintesis basa purin. Basa purin kemarin apa saja yang termasuk basa purin? Yang termasuk basa purin apa saja? Adenin dan guanin, Bu. Adenin dan guanin. Ingat cincinnya ada 2 ya. Kalau basa pirimidin cincinnya cuma 1 ya. Jadi ini adalah cincin 2 yang terbentuk ini yang akan menjadi kerangka dasar pembentukan basa purin ya. Nah, tapi jalurnya seperti apa untuk bisa sampai menjadi inosin monofosfat ini? Oke, kita lihat terlebih dahulu biosintesis purin ya. Jadi kemarin kita lihat struktur basa purin itu mengandung cincin heterosiklik dalam 2 bentuk. Yang satu cincin segi 6 dan yang satu cincin segi 5. Dengan masing-masing setiap cincinnya mengandung basa nitrogen. Ya, basa nitrogen di posisi ketiga, kemudian di posisi ke-9. Nah, bentuk karbonnya yang ini kerangka dasar dari basa purin ini kalau kita perhatikan ada jalur di mana senyawa karbon ini terbentuk dari unit monomer asam amino. Kalau nitrogennya itu dari asam glutamat dan juga yang di posisi ketiga dan ke-9. Sementara unit karbon yang menyusun kerangka dari posisi C1, C2, kemudian C4, C5 sampai C8 ini berasal dari molekul-molekul sederhana di dalam tubuh kita. Biasa berasal dari asam aspartat, ada juga C7, kemudian C4 dan C6 ini berasal dari glisin, kemudian ada yang berasal dari tetrahidrofolat ya, dan ada yang berasal dari dari tetrahidrofolat. Jadi ada artinya kerangka molekul basa purin ini ketika disintesis di dalam tubuh kita tidak serta-merta langsung terbentuk kerangka cincin segi 6 dan cincin segi 5. Tapi dia juga berasal dari unit molekul terbuka yaitu asam aspartat, asam aminoglisin dan juga asam aminoglutamat dan juga tetrahidrofolat ya. Jadi bagaimana proses molekul-molekul sederhana ini bisa menyumbangkan ketersediaan bagi unsur karbon dan nitrogen untuk membentuk kerangka molekul basa purin, itu ada kajian tersendiri ya mekanismenya. Nanti mungkin di organik juga sudah dibahas ya. Oke, Ibu tidak membahas itu mekanisme bagaimana pembentukan ini, bisa nanti kalian cari di internet bagaimana kok bisa asam aspartat menyumbangkan karbon, glutamat menyumbangkan nitrogen sehingga akhirnya mereka menyusun kerangka dasar dari basa nitrogen purin ini ya. Oke, kita kembali bagaimana purin itu bisa disintesis. Tadi
berasal dari pembentukan fosforibosil pirofosfat atau disingkat PRPP yang asalnya dari ribosa 5-fosfat oleh enzim fosforibosil pirofosfat sintase. Kalau sintase itu berarti enzim yang kerjanya nanti melakukan proses pembentukan ya. Jadi ada enzim yang PRPP sintase yang membentuk ribosa 5-fosfat menjadi fosforibosil 1 pirofosfat atau yang kita sebut sebagai PRPP. Ini adalah perazat utama untuk pembentukan juga nanti di basa pirimidin. Ya, nanti kita lihat perbedaan jalurnya, tapi mereka memulai dari kerangka PRPP. Ya, nah kemudian dari PRPP ini terjadi pembentukan fosforibosil amin tahap keduanya. Ya, jadi PRPP yang tadi ada gugus ribosil dan juga ada fosfat di posisi kelima dan posisi ke-1 oleh enzim glutamin amidotransferase akan dirubah menjadi fosforibosil amin. Ya, jadi ada proses pengikatan gugus amina di sana untuk mengganti gugus fosfat yang ada. Ya, nah kemudian tapi fosfat di posisi ke-1-nya tetap ya, di posisi kelimanya tetap menjadi 5 fosfobeta ribosil amin. Nah kemudian dari 5 fosforibosil amin kemudian terjadi insersi atau pemasukan asam aminoglisin dibantu oleh enzim GAR sintase glisin amida sintase ya, membentuk glisin amida ribosil 5-fosfat ya, atau disingkat sebagai GAR ya. GAR ini glisin amida ribosil 5-fosfat. Jadi gugus fosfat yang di posisi kelima nggak diganggu-ganggu. Yang diganggu adalah yang posisi pertama ya, di posisi pertama. Nah kemudian glisin amida ribosil 5-fosfat atau yang GAR tadi kemudian dirubah kembali oleh enzim GAR fosformil transferase dengan cara memasukkan 1 gugus metil tetrahidrofolat. Ya, 1 gugus tetrahidrofolat dengan melepaskan tetrahidrofolatnya sehingga terbentuk formil glisin amido ribosil fosfat ya, atau FGAR. Nah, selanjutnya FGAR kembali nanti terjadi pemasukan 1 gugus glutamin menjadi formil glisin amidin ribosil fosfat. Ya. Nah, kemudian tahap terakhir adalah formil glisin amidin ribosil fosfat ini akan melepaskan molekul H2O. Akan terjadi pemasukan 1 molekul H2O membentuk amido amidis ribosil 5-fosfat ya. Nah, ini adalah tahapan yang cukup panjang. Nanti bisa disimak ya tahapan-tahapan ini bagaimana senyawa amino imidazol ini sudah pembentukan cincin ya, cincin imidazol ribosil 5-fosfat, kemudian terjadi pemasukan terkarboksilasi dengan cara memasukkan 1 molekul CO2 membentuk amino imidazol karboksil amida ribosil fosfat. Nah, kemudian oleh enzim aspartat sintase terbentuk amido imidazol suksinil karboksil ribosil fosfat. Kemudian terjadi pelepasan gugus fumarat menjadi amino imidazol karboksil ribosil fosfat dan sampai terakhir di tahap pelepasan gugus dari gugus formamidil imidazol karboksil 5-fosfat menjadi inosin monofosfat ya. Nah, ini yang tadi kita menggambarkan bagaimana tahapan dari PRPP sampai menjadi IMP. Ya, ini melalui reaksi yang cukup panjang, ada 11 tahapan di mana molekul sederhana dari 5 fosfat ribosil ya, ribosa 5-fosfat akhirnya menjadi suatu kerangka karbon heterosiklik, senyawa cincin heterosiklik yaitu inosin monofosfat ya. Nah, dari inosin monofosfat inilah awal pembentukan apa yang kita sebut sebagai basa purin, yaitu adenin dan guanin ya. Adenin dan guanin ini jadi dari IMP nanti oleh enzim AMP sintase ada terjadi perubahan menjadi adenilosuksinat,
Kemudian adenilosuksinat ini menjadi AMP, adenosin monofosfat. Ya, adenosin monofosfat ini adalah molekul sederhana dalam bentuk basa purin, ya, adenosin. Jadi adenosin monofosfat. Nah, kalau dibentuk oleh enzim adenilosuksinase. Tapi kalau nanti yang bekerja adalah jalur ke arah pembentukan guanosin atau guanosin monofosfat atau basa purin guanin, maka jalur yang terbentuk adalah dengan cara memasukkan satu gugus hidroksil ke dalam molekul IMP sehingga terbentuk santosin monofosfat, ya, atau biasa kita kenal nanti nama molekulnya santin, ya, untuk teman-teman yang menderita penyakit GOT, ya, biasanya itu ada obatnya adalah molekul santin. Ini asal katanya dari santosin monofosfat. Nah, santosin monofosfat jadi berbedanya di jalur tahap akhir, ya. Karena kita kenal basa purin itu ada dua jenis, yaitu adenin dan guanin, maka IMP ini menjadi prekursor utama untuk ke jalur pembentukan adenin dan juga guanin. Tapi kalau adenin itu dia jalurnya adalah dengan enzim AMP sintase dan adenilat sintase, sementara yang guanosin itu dengan cara memasukkan satu molekul hidroksil ke dalam IMP sehingga nanti terbentuk oleh enzim IMP dehidrogenase akan terbentuk santosin monofosfat dan kemudian dengan memasukkan satu gugus glutamin akan terbentuk guanosin monofosfat atau GMP, ya. Nah, ini adalah sampai tahapan ini sintesis purin atau sintesis asam nukleat dalam bentuk basa purin dan basa purin adenin dan guanin itu terbentuk di dalam sel tubuh kita. Ya, selanjutnya nanti bagaimana mereka mengemas mononukleotida 1 menjadi mononukleotida yang panjang, ya, menjadi asam nukleat yang panjang sehingga terbentuk basa purin yang cukup panjang, itu ada reaksi pembentukan ikatan fosfodiester, ya. Nah, kita di dalam metabolisme tubuh kita, molekul-molekul ini akan bisa terkonsentrasi cukup tinggi di dalam tubuh kita, ya, sehingga jalur pembentukan sintesis basa purin itu sebenarnya juga tidak dikehendaki di dalam sel kita. Karena kalau dia menumpuk cukup tinggi, maka akan terbentuk, nanti kita lihat di akhir session ini adalah kelainan-kelainan metabolisme di dalam metabolisme purin. Ya, nah sehingga untuk mengalihkan jalur sintesis pembentukan basa purin, biasanya ada seseorang yang menderita kelainan metabolisme itu diberikan obat-obat tertentu. Ya, obat yang bisa menghambat jalur sintesis pembentukan basa purin ini. Nah, kalau jalur sintesis artinya kan nanti enzim enzim yang bekerja ini IMP ini substratnya, ya. Ingat di mata kuliah biokimia 1, enzim itu selalu bereaksi dengan substrat. Nah, kalau substratnya ini diganti, ini adalah beberapa substrat yang biasa dipakai di dalam jalur untuk mengatasi kelainan metabolisme purin. Ya, ada beberapa senyawa termasuk diantaranya adalah antifolat, kemudian ada senyawa obat asazerin, kemudian ada diazanorleusin, kemudian ada mercaptopurin dan ada asam mycophenolate, ya. Jadi ini yang biasa dokter berikan kepada pasien-pasien yang menderita keluhan asam urat, ya, asam urat. Itu asam urat itu salah satu penyakit kelainan metabolisme dari asam nukleat, ya. Nah, tapi masing-masing obat yang diberikan ini memberikan respon yang berbeda terhadap 11 jalur metabolisme yang terjadi di dalam pembentukan basa purin tadi, ya. Nah, kalau antifolat dia bereaksi pada jalur reaksi keempat, yang tadi terjadi pembentukan jalur keempat itu yang ini, ya. Jadi ada pemasukan tetrahidrofolat ini yang nanti akan dihambat. Jadi ketika dokter, kalau jalur ini diteruskan, artinya tetrahidrofolat itu bisa terbentuk dari glisin amida ribofosfat, maka pembentukan formil glisin amida PGR ini bisa terbentuk. Kalau PGR terbentuk, maka reaksi berikutnya akan berjalan terus sampai akhirnya terbentuk
asam urat ataupun basa purin dan pirimidin. Nah, tapi ketika dokter memberikan obat dalam bentuk asazurin tadi, maka molekul ini diganti dengan asazurin sehingga enzim yang bekerja di sini itu diblokade untuk ke arah supaya FGAR-nya tidak terbentuk. Tapi dia mengenal senyawa yang mirip seperti glisin amida ribosil 5 pirofosfat atau GAR ini. Sehingga ketika enzimnya mengenal senyawa yang mirip dia, maka yang diambil adalah senyawa ini tadi, yang senyawa asazurin tadi ya. Senyawa antifolat ya, itu yang diambil untuk dia reaksikan. Nah, tapi kan nggak terbentuk nanti senyawa FGAR-nya ya. Nah, begitu juga yang asazerin. Asazerin ini bereaksi untuk menghambat sintesis di jalur reaksi tahap kelima. Kemudian kalau diazanorleusin itu di reaksi tahap kedua. Ya, jadi kenapa pada akhirnya kok dokter kok Bu dokter itu memberikan obat yang berbeda di setiap penyakit pasien yang menderita penyakit asam urat. Ya, artinya biasanya dokter kan membaca riwayat pasien terlebih dahulu ya, dan tingkat keluhannya seperti apa. Kalau tingkat keluhannya kandungan asam uratnya sangat tinggi sekali, artinya di jalur ini sudah banyak ya, maka dokter akan memberikan obat yang dia di jalur ini yang akan dihambat, tidak di awal. Tapi kalau jalur kadar asam uratnya masih rendah, tapi dia sudah mulai mengalami keluhan sering nyeri, sendi dan sebagainya, dokter memberikan untuk memblokade di jalur sintesis yang di awal ya. Jadi itu sebabnya dokter harus tahu dulu kandungan asam urat ataupun cek medis untuk mendeteksi kandungan asam uratnya berapa sih gitu ya. Kalau masih relatif rendah, artinya sudah terasa nyeri tapi kandungan asam uratnya ada cuma rendah, dokter akan memberikan obat tertentu ya. Jadi kalau sudah sangat dosisnya cukup tinggi, dokter juga akan memberikan untuk yang menghambat di jalur yang berbeda ya. Oke, nah ini nanti silakan disimak jalur-jalur perubahan di mana dari fosforibosil pirofosfat tadi atau PRPP sampai akhirnya menjadi inosin monofosfat. Ya, ini gambaran molekulnya. Kalau yang awal tadi kan Ibu hanya menyebut nama senyawanya saja ya, tapi bentuk perubahan molekulnya nanti bisa dilihat di tahapan slide yang di sini ya. Termasuk juga jalur-jalur penghambatannya ya, jalur penghambatan bagaimana tahap-tahap ini ya. Jadi kalau ada tanda seperti ini, AMP, GMP ini bisa memblokade tahap pertama. Ya, kemudian ada juga di tahap berikutnya. Artinya kalau ada tanda silang seperti ini, kalau kandungan adenosin monofosfat dan juga guanosin monofosfatnya itu sangat tinggi sekali, maka sistem metabolisme kita, kalau sistem tubuh kita baik, ini adenosin monofosfat yang terbentuk itu justru akan memblokade tahap pertama. Tahap pertama dari jalur pembentukan degradasi PRPP, sintesis PRPP menjadi FRA ya. Tapi kalau jalur metabolisme tubuh kita mengalami kelainan tadi, dia ini kan nggak bisa bekerja nih, nggak bisa menghambat jalur pertama ya. Jadi sistem metabolisme tubuh kita itu sebenarnya sudah punya mekanisme tersendiri untuk mengatasi. Artinya kok saya makan senyawa-senyawa ataupun bahan pangan yang kaya purin dan pirimidin nggak ada keluhan apa-apa ya Bu, misalkan seperti itu ya. Artinya di usia kita yang ya sekarang, kalau penyakit-penyakit kelainan metabolisme itu tidak hanya dialami oleh orang tua ya, yang masih muda pun kadang banyak mengalami kondisi kelainan metabolisme. Nah, tapi kalau kita mengandung banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita mengandung basa purin dan pirimidin, seperti misalkan molekul-molekul ini ya, yang kacang-kacangan ya, dari jero-jeroan dan sebagainya, itu bisa meningkatkan kandungan basa purin dan pirimidin, tapi kita tidak sampai pada keluhan, ada nyeri sendi dan sebagainya. Artinya sistem enzim yang di dalam tubuh kita mampu untuk mengontrol itu, masih mampu untuk mengontrol. Artinya kalau adenosin sudah terbentuk cukup panjang, dia akan mengontrol jalur penghambatan di reaksi pertama. Nah, tapi kalau
jalur metabolisme kita sudah mengalami kelainan, enzim-enzim yang bekerja itu nggak mudah lagi diblokade oleh sistem tubuh kita sendiri. Sehingga perlu adanya tambahan obat dari luar. Itulah yang diberikan oleh dokter dalam bentuk senyawa-senyawa obat yang bisa memblokade kerja enzim-enzim tertentu di dalam sistem tubuh kita. Ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk jalur sintesis purin. Ada? Bisa dimengerti? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Masih di Zoom semua ini? Masih di room Google Meet? Masih, Bu. Masih, Bu. Penjelasan Ibu bisa dimengerti? Bisa, Ibu. Oke, kalau bisa dimengerti, Ibu lanjutkan ya. Oke, nah dalam proses sintesis basa purin ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bagaimana proses sintesis secara de novo yang dilakukan oleh sistem tubuh kita untuk membentuk basa purin tadi ya. Nah, yang pertama adalah tergantung dari konsentrasi pool ribosa. Jadi kalau orang yang banyak makan makanan yang mengandung gula, termasuk gula ribosa ya, artinya yang karbohidrat tinggi, itu ada kemungkinan untuk jalur sintesis purinnya juga menjadi lebih besar. Karena apa? Karena ketersediaan ribosanya cukup banyak. Jadi kalau nanti begitu ribosa masuk, kemudian sel tubuh membutuhkan untuk pembentukan purin dan pirimidin, maka ribosa akan difosforilasi oleh sistem sel, kemudian diarahkan ke pembentukan PRPP. Tapi kalau ribosanya minim, maka sel nggak bisa untuk melakukan itu. Nah, makanya orang-orang yang terkena kelainan jalur pembentukan asam urat itu juga umumnya disarankan dokter untuk mengurangi asupan karbohidrat. Salah satunya menekan ketersediaan ribosa. Ya, nah kemudian gugus amina, ketersediaan gugus amina, terutama nanti ketersediaan asam-asam aminoglutamin yang menjadi pencetus untuk pembentukan unit nitrogen di dalam pembentukan molekul IMP-nya. Ya, ada gugus amina yang didonor oleh glutamin, tadi kita lihat di tahapan jalur sistem mekanismenya dengan enzim aminotransferase akan terjadi substitusi pembentukan glutamin ya. Kemudian ketersediaan asam amino glisin dan fumarat itu juga menjadi penyumbang bagi pembentukan cincin di dalam sistem nukleotida. Kemudian artinya ketersediaan tiga molekul ini menjadi pencetus untuk pembentukan sintesis purin di dalam sel tubuh kita. Nah, kemudian daur reaksi yang terjadi itu bisa dikontrol secara allosterik. Allosterik itu kontrol yang dilakukan oleh sistem enzimatis di dalam tubuh kita dengan kehadiran AMP, ADP, GMP dan GDP ya. Adenosin monofosfat, adenosin difosfat, guanosin monofosfat dan guanosin difosfat yang nanti bekerja terhadap arah pembentukan terhadap pembentukan PRPP. Sebentar ya. Oh ya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Makasih, Om. Oke ya, jadi artinya sintesis ke arah basa purin ini bisa kita kontrol atau bisa sistem tubuh kita mengontrol itu. Nah, kalau sistem tubuh kita dalam keadaan tidak sehat, artinya metabolisme kita sudah banyak mengalami gangguan, maka kita bisa mengontrol dari ketersediaan ribosa,
asam-asam amino yang masuk ke dalam tubuh kita ya, itu harus kita kontrol suplai asupan makanannya ya. Jadi tidak boleh banyak makan makanan yang mengandung karbohidrat, kemudian protein-protein yang kaya akan glutamin dan juga glisin itu kemudian molekul tetrahidrofolat ya, itu biasanya dari kompleks vitamin B ya, vitamin B yang menyediakan gugus tetrahidrofolat untuk masuk ke dalam tubuh kita. Kita bisa mengontrol dari bahan makan yang masuk. Nah, tapi kalau sistem tubuh kita masih dalam keadaan sehat tadi, itu bisa mengontrol secara alosterik dengan sendirinya ya. Jadi nanti ketersediaan adenosin dan guanosin yang berlebihan di dalam tubuh otomatis akan memblokade jalur kerja PRPP amidotransferase ya. Itu adalah bagaimana sistem tubuh itu dengan catatan yang nomor 4 ini kalau sistem metabolisme kita masih normal ya, termasuk mungkin kalian yang tidak punya keluhan nyeri sendi dan sebagainya ya, atau ya biasanya nanti kita lihat gejala-gejalanya seperti apa ya untuk jalur purin ini. Artinya kalau sebenarnya kita sering makan makanan yang kandung kayak jeroan gitu ya, kan kadang ada yang suka ya jeroan, kemudian kacang-kacangan, tapi selama ini kita nggak pernah mengalami keluhan nyeri sendi. Artinya sistem metabolisme kita masih mampu untuk mengontrol secara alosterik kerja enzim di dalam sistem metabolisme jalur pembentukan IMP. Makanya kita nggak pernah ngeluh ya, tapi nanti seiring waktu kemampuan dari enzim-enzim yang bekerja itu juga akan mengalami penurunan aktivitas ya, sehingga nggak mampu lagi mengontrol secara alosterik. Makanya bagi orang-orang yang sudah usia, umumnya pengontrolan itu dilakukan di luar tubuh dengan cara mengontrol asupan makanan yang masuk ke dalam sistem tubuh kita ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana jalur pembentukan asam uratnya, bagaimana asam urat itu bisa terbentuk di dalam tubuh kita. Ini sebentar, halang gambar ini ya. Oke ya, jadi tadi dari dari IMP ya, IMP kemudian nanti menjadi, tadi kan IMP kita punya adenosin dan juga guanin ya. Nah, proses katabolisme purin menjadi asam urat, kalau tadi kan baru sampai adenin dan guaninnya. Nah, bagaimana basa adenin dan guanin itu bisa menjadi asam urat? Prosesnya seperti apa? Ini tahapannya ya. Jadi kandungan adenin dan juga guanosin yang cukup tinggi di dalam tubuh, kalau sistem tubuh kita masih mampu untuk mengalami proses metabolisme normal, maka adenosin ini akan dirubah oleh enzim deaminase menjadi hipoksantin, menjadi hipoksantin ya. Jadi purin nukleosida oksidase akan mengubah inosin monofosfat menjadi hipoksantin. Nah, hipoksantin kemudian oleh enzim santin oksidase akan dirubah menjadi asam urat. Nah, kemudian dari guanosin, kalau guanosin nanti dirubah menjadi guanin ya, guaninnya akan dirubah menjadi santin. Jadi sama-sama molekulnya adalah santin ya. Kalau yang dari adenosin menjadi hipoksantin, kalau yang dari guanosin menjadi santin. Nah, inilah cikal bakal bagaimana santin itu menjadi pembentuk asam urat ya. Nah, sifat dari asam urat ini adalah tidak bisa larut di dalam tubuh kita, sehingga dia pada akhirnya terkonsentrasi dalam bentuk kristal. Ya, jadi kalau dia menumpuk terlalu banyak, enzim-enzim ini bekerja mengurai adenosin menjadi hipoksantin. Ini artinya enzim ini mampu untuk membentuk molekul santin ya, santin di dalam tubuh kita oleh enzim santin oksidasenya itu membentuk asam urat, maka dia akan menumpuk. Nah, penumpukan ini umumnya terjadi di daerah persendian, bisa sendi jari, bisa sendi lutut ya, biasanya sih di daerah persendian jari-jari ya. Kalau mungkin nanti bisa dilihat di
di internet gambar-gambar orang yang mengalami penyakit kelainan purin itu biasanya sampai tangannya bengkak, tapi di daerah persendian ya, seperti di jempol ya, kemudian di jari kaki ya, jempol, kemudian ibu jari ya dan sebagainya itu mengalami pembengkakan. Nah, tapi pembengkakan itu disertai nyeri karena apa? Karena akan merusak bagian saraf dari sistem pembuluh darah kita ya, itu yang menyebabkan akhirnya nyeri. Nah, kalau sudah alirannya ke pembuluh darah kan larinya ke saraf ya, ke saraf-saraf. Jadi sistem otak kita merasakan bagaimana sakit ketika konsentrasi asam urat itu terlalu banyak di dalam daerah persendian kita ya. Nah, bagaimana kok ini bisa terjadi? Ya karena molekul-molekul enzimnya memang aktif untuk menguraikan molekul-molekul inosin, guanosin menjadi hipoksantin dan santin yang menjadi cikal bakal pembentukan dari molekul asam urat ya. Oke, nah ini prosesnya ya. Jadi dari inosin tadi ya, inosin dan juga guanin yang asalnya dari adenin monoposfat dan guanisin monoposfat itu dirubah menjadi adenosin dan guanin, kemudian adenosin guaninnya dirubah menjadi inosin dan juga guanin, kemudian oleh enzim yang inosinnya dirubah menjadi hipoksantin dan guaninnya dirubah menjadi santin ya, santat oleh enzim santin oksidase. Hipoksantin bisa dirubah menjadi santin dan oleh enzim santin oksidase molekul baik hipoksantin maupun santin akan dirubah menjadi molekul asam urat ya. Jadi kalau kita perhatikan struktur asam urat ini masih mirip dengan santin dan hipoksantin yang juga mirip dengan molekul struktur dari adenin dan guanosin monoposfat. Nanti lihat diperhatikan slide sebelumnya ya. Jadi nah kemiripan struktur ini bagi orang kimia ini menjadi menarik karena kita bisa membentuk molekul-molekul inhibitor atau mensintesis molekul inhibitor yang dia mirip dengan molekul ini ya, sehingga si enzim bisa terkecoh dengan adanya molekul inhibitor ini. Jadi yang ditangkap bukan molekul aslinya tapi molekul inhibitor ya. Nah, senyawa-senyawa asam urat ini karena tadi sifatnya tidak larut ya dan terkonsentrasi di dalam tubuh, itu bisa terbentuk di dalam semua sel tubuh kita, sel tubuh makhluk hidup maksud Ibu ya. Nah, tapi beberapa hewan vertebrata itu mampu untuk mengeluarkan asam urat ini. Tapi kalau kita nggak bisa ya, kita nggak bisa karena dia sifatnya nggak larut. Tapi kalau hewan-hewan seperti vertebrata ya, kemudian reptil, burung dan sebagainya, mereka mampu untuk mengeluarkan itu menjadi jadi bentuk urea ya. Jadi dari asam urat itu dirubah menjadi beberapa molekul ya seperti urea, kemudian amoniak yang itu mampu dikeluarkan oleh beberapa makhluk hidup lainnya. Makanya pembentukan asam urat itu memberikan efek negatif bagi sistem tubuh manusia. Tapi bagi hewan vertebrata dan juga reptil ya, unggas dan sebagainya, mereka bisa mengeluarkan itu, makanya tidak terjadi apa yang kita sebut sebagai penyakit asam urat kalau di hewan-hewan ya, mereka nggak mengalami itu karena mereka punya siklus untuk memetabolisme lebih lanjut dan bisa dikeluarkan dari dalam tubuh ya. Oke, sampai sini untuk biosintesis purin dan purin bisa dipahami? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke. Nah, sekarang mau dilanjut apa kita sudahi? Yang Ibu mau masuk biosintesis pirimidin atau nanti di pertemuan berikutnya? Lanjut saja dulu ya. Kita sepakati sampai jam 9 saja ya. Baik Ibu. Oke, nah biosintesis, degradasi, dan biosintesis purin kita sudah selesai. Sekarang kita masuk bagaimana prosesnya yang terjadi untuk biosintesis basa pirimidin atau biosintesis asam nukleat dalam bentuk pembentukan pirimidinnya. Nah, tadi di awal saat pembentukan yang PRPP dari
basa purin itu kita sudah sama-sama tahu ya. Jadi asalnya dari ribosa 5 fosfat ya untuk membentuk fosfor ribosil pirafosfat. Nah, biosintesis purin dan pirimidin terdapat beberapa prekursor yang sama termasuk nanti PRPP. Ya, PRPP, kemudian ada glutamin, ada CO2 dan aspartat yang menjadi prekursor untuk kepembentukan ini juga ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan bisa kita simak nanti perbedaannya antara jalur biosintesis purin dan pirimidin. Nah, di dalam pirimidin itu hanya satu cincin. Ya, kalau purin tadi dia 2 cincin heterosiklik, kalau pirimidin hanya 1 cincin saja. Yang termasuk basa pirimidin apa saja? Yang termasuk basa pirimidin. Sitosin, timin, dan urasil, Ibu. Sitosin, timin, dan urasil. Ya, jadi ada yang sitosin, timin itu yang kelompok DNA, kalau yang sitosin, urasil di kelompok RNA. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembentukan pirimidinnya. Ya. Nah, pembentukan basa pirimidin itu tidak dimulai langsung dari pembentukan PRPP, tapi ada prekursor awal yaitu CO2 dan yang bereaksi dengan glutamin sehingga nanti membentuk karbomoil fosfat. Ini disintesis oleh karbomoil aspartat transkarbomoilase atau karbomoil fosfat sintetase. Nah, ketika karbomoil fosfat sudah terbentuk, dia akan bereaksi dengan asam amino aspartat, membentuk karbomoil aspartat. Ya, jadi gugus fosfatnya lepas, aspartatnya masuk, membentuk karbomoil aspartat. Kemudian tahap berikutnya adalah pelepasan gugus orotat ya, sehingga karbomoil aspartatnya dirubah menjadi asam dehidroorotat atau DHOA ya. Nah, kemudian DHOA oleh enzim dehidrogenase akan terbentuk asam orotat. Nah, baru nanti asam orotatnya ini bereaksi dengan prekursor PRPP yang tadi ribosil fosfor ribosil pirofosfat ya. Nah, oleh enzim orotat fosfor ribosil transferase asam orotat akan bereaksi dengan PRPP membentuk orotidin monofosfat. Nah, orotidin monofosfat kemudian oleh enzim dekarboksilase membentuk uridin monofosfat. Ini uridin nanti ke arah pembentukan urasil ya, uridin monofosfat. Nah, berikutnya uridin monofosfat menjadi cikal bakal untuk pembentukan sitidin atau sitosin dan timin, di mana UMP akan dirubah menjadi uridin difosfat, kemudian dirubah lagi menjadi uridin trifosfat, oleh enzim CTP sintase akan dibentuk sitidin trifosfat. Nah, sementara jalur pembentukan timidin atau timin itu dimulai dari uridin monofosfat, kemudian dirubah menjadi uridin monofosfat, oleh enzim reduktase akan dirubah menjadi dioksi uridin difosfat, kemudian dioksi uridin monofosfat, sampai nanti dengan pemasukan gugus tetrahidrofolat oleh enzim timidilat sintase akan dirubah menjadi timidin monofosfat ya. Nah, ini unit pembentukan timin, sitosin dan juga urasil sudah terbentuk. Jadi perbedaannya ini kalau ini 7 tahapan reaksi sebenarnya lebih singkat ya, lebih singkat dibandingkan dengan jalur pembentukan purin. Nah, namun reaksi awal dari pembentukan sintesis pirimidin itu tidak dimulai langsung dari prekursor PRPP, tapi ada reaksi sintesis bertahap di mana dua asam amino dalam bentuk glutamin, aspartat itu bereaksi terlebih dahulu ya, bereaksi terlebih dahulu. Yang pertama bereaksi dengan CO2 membentuk karbomoil fosfat, kemudian karbomoil aspartat, baru nanti membentuk asam dehidroorotat sampai dirubah menjadi orotidin monofosfat. Nah, itulah nanti orotidin asam orotat ya, yang asam orotat baru nanti bereaksi dengan PRPP. Ini jalur pembentukan sitidin dan timidin ya. Nah, bagaimana basa pirimidin juga bisa mengalami pembentukan jalur pembentukan asam urat ya. Jadi hasil akhir dari proses
metabolisme basa pirimidin itu relatif lebih aman dibanding dengan basa purin. Kalau tadi basa purin kan pembentukannya adalah asam urat ya, tapi kalau yang pirimidin adalah asam isobutirat ya, isobutirat. Nah, tahapan pembentukannya seperti apa? Ini dari basa sitosin, timin ini nanti hampir mirip dengan urasil ya. Nah, sitosin dirubah menjadi urasil, kemudian urasil dirubah menjadi hidroksiurasil sampai terbentuk asam ureodopropionat yang dalam tahap metabolisme lebih lanjut akan terlepas menjadi CO2 dan amonia. Ya. Nah, sementara timin itu akan dirubah menjadi dihidroksitimin, kemudian dirubah lagi menjadi beta urido isobutirat yang kemudian dirubah menjadi CO2 dan NH3 juga. Nah, kita tahu sifat molekul ini CO2 dan amoniak itu bisa ke larut di dalam tubuh kita ya, sehingga nanti molekul-molekul basa pirimidin itu umumnya lebih aman ya, jalur katabolisme pirimidin ketika masuk ke dalam tubuh kita itu relatif lebih aman. Makanya artinya karena dia sifatnya larut ya. Kalau sifatnya larut bisa termetabolisme keluar tubuh kita melalui sekresi urin ya, jadi bisa keluar bersama urin. Tetapi kalau yang basa purin tadi itu nggak bisa termetabolisme lebih lanjut oleh sistem tubuh kita ya, berbeda dengan hewan-hewan ya. Di beberapa hewan memiliki kemampuan untuk membuang asam urat dalam bentuk produk yang lebih sederhana. Tapi di dalam tubuh kita nggak bisa sampai terbentuk asam urat saja, dan itu terkonsentrasi akan menumpuk di dalam daerah-daerah persendian kita karena sifatnya tidak larut ya. Nah, tapi kalau katabolisme pirimidin itu menghasilkan produk yang sifatnya mudah larut di dalam tubuh kita sehingga relatif lebih aman ya dibandingkan dengan basa pirimidin. Nah, hal yang terpenting di dalam sintesis pirimidin tadi adalah cincin pirimidinnya disintesis terpisah dari gula ribosanya ya, tahapannya tadi ya. Jadi jalur pembentukan tidak dimulai dari cincin ribosa ya, tapi nanti ada pembentukan unit bereaksi antara CO2 dengan beberapa asam amino ya seperti glutamat, kemudian nanti terbentuk karbomoil fosfat, karbomoil fosfat bereaksi dengan aspartat membentuk karbomoil aspartat dan sebagainya. Ya, artinya cincin pirimidinnya terpisah dari gula ribosanya. Kemudian daur pirimidin itu tidak bercabang ya, daur pirimidin secara de novo tidak bercabang, dan produk akhir dari daur adalah uridin monofosfat yang juga merupakan bahan dari sitidin monofosfat ya. Kemudian reaksi pertama, pembentukan karbomoil aspartat, itu menjadi tahap yang penting dari proses pembentukan sintesis pirimidin. Jadi kalau tadi di dalam basa purin itu kan jalur pertamanya yang pembentukan ya, jalur yang terpentingnya adalah pembentukan pirofosfat. Ya, tapi kalau di sintesis pirimidin itu jalur yang menjadi titik sentral adalah pembentukan karbomoil aspartat dari aspartat dan karbomoil fosfat, yaitu titik regulasi yang penting di dalam daur tersebut ya, sehingga menjadi penentu juga untuk arah ke pembentukan basa pirimidin ya. Nah, aspartat karbomoil aspartat transkarbomoilase atau ATCase, enzim yang terlibat di dalam proses titik regulasi dari proses pembentukan pirimidin ini bisa diaktifasi juga oleh konsentrasi energi ATP yang cukup tinggi di dalam tubuh kita dan bisa dihambat oleh CTP sebagai produk akhir. Jadi kalau energi di dalam tubuh kita tinggi, sementara jalur pembentukan pirimidin itu menjadi sangat tinggi juga, maka energi ATP akan memblokade sistem enzim transkarbomoilase supaya nggak terus-menerus membentuk basa pirimidin. Tapi kalaupun terbentuk itu relatif aman di dalam tubuh kita karena bisa dikeluarkan melalui sistem sekresi urin di dalam tubuh kita ya. Oke, bisa dipahami perbedaan antara biosintesis purin dan pirimidin? Bisa, Ibu. Ya, jadi ada beberapa titik perbedaan dalam proses biosintesisnya. Kemudian produk akhir dari penguraian basa purin dan pirimidin juga berbeda.
Kalau basa purin produk akhirnya adalah asam urat, kalau yang sifatnya tidak larut, tapi kalau pirimidin produk akhirnya adalah senyawa CO2 dan NH3 yang sifatnya juga larut di dalam molekul tubuh kita sehingga bisa tersekresi bersama urin kita ya. Nah, katabolisme di dalam beberapa kelainan ini kita masuk ke dalam sistem di mana metabolisme tubuh kita juga bisa mengalami penyimpangan di dalam proses mereka membaca atau melakukan aktivitas enzimatis ya. Jadi metabolisme purin, katabolisme nukleosida purin dalam bentuk adenosin dan guanin, produk akhirnya adalah asam urat. Nah, asam urat ini merupakan sifatnya asam lemah. Ya, sifatnya secara molekul dia sifatnya berupa asam lemah dan sukar larut dalam air. Ya, sehingga di dalam cairan tubuh kita itu bisa membentuk garam, ya, garam yang disebut sebagai garam urat atau Na urat. Nah, inilah yang membentuk pada akhirnya membentuk kristal yang nanti menumpuk di daerah persendian membentuk garam ya, membentuk dalam cairan tubuh kita terkadang juga bisa membentuk garam atau Na urat. Nah, garam Na urat ini berbeda dengan asam urat. Ya, kalau asam urat tadi molekulnya sifatnya tidak larut, tapi kalau dia sudah dalam membentuk garam, kalau kita tahu sifat garam itu larut dalam air ya. Nah, garam Na urat itu sifatnya lebih larut dalam air dibandingkan dengan asam uratnya ya, yang juga bisa dibuang melalui urin. Nah, beberapa pendapat ada yang mengatakan bahwasanya kalau orang-orang yang banyak mengkonsumsi bahan makanan yang kaya akan basa purin tapi tidak mengalami pembentukan asam urat, tidak mengalami nyeri sendi, tidak ada keluhan apa-apa, itu diduga dia masih mampu untuk membentuk molekul garam urat ya, sehingga konsentrasi asam uratnya dirubah menjadi garam natrium urat dan yang bisa keluar bersama urin juga ya. Nah, tapi kalau nanti metabolisme tubuh kita tidak mampu melakukan itu, artinya yang terbentuk nanti adalah asam urat ya. Nah, kristalisasi garam membentuk Na urat ini bisa terjadi tapi bisa punya efek samping ya. Punya efek sampingnya itu bisa terjadi juga di ginjal yang akhirnya nanti membantu dalam menginisiasi terjadinya pembentukan batu ginjal di dalam tubuh kita. Ya, kemudian dia juga bisa terkonsentrasi membentuk kristal itu di jaringan lunak dan juga persendian yang juga akhirnya menghasilkan adanya pembentukan endapan yang lebih lanjut nanti berkembang menjadi penyakit tofus. Tofus itu semacam inflamasi ataupun peradangan ya, peradangan akut ataupun nanti kronis tergantung dari kandungan asam urat yang terbentuk dari proses metabolisme tersebut. Nah, pada tingkat lanjut akan terbentuk artritis gout atau akut ya, dan yang inilah yang nanti menyebabkan penyakit asam urat yang lebih parah ya. Jadi penyakit gout itu tingkatannya lebih tinggi dari asam urat ya. Jadi peradangan yang cukup kronis ya, yang sehingga bisa menyebabkan ketidakseimbangan di dalam sel tubuh kita juga ya. Artinya selain nyeri dia udah nggak bisa bergerak dan sebagainya, yaitu yang kalau dibawa gerak nyerinya luar biasa ya. Nah, selain penyakit gout juga terdapat beberapa kelainan dari metabolisme purin ya, seperti misalkan hiperuresemia ya, kadar asam uratnya melebihi di atas normal, itu bisa terkonsentrasi di dalam tubuh kita. Nah, ini beberapa kelainan bawaan, Ibu masuk ke tabel ya, kelainan bawaan dalam metabolisme purin yang mungkin bisa terjadi di kita juga ya, walaupun mungkin ya, artinya ini kita harus antisipasi. Kalau yang senang makan makanan kacang-kacangan, jero-jeroan dan sebagainya, kalau sudah mulai ada keluhan-keluhan sering nyeri itu harus dikurangi ya. Tapi selagi tidak masalah ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu banyak ya, karena nanti karena kan kita nggak pernah bisa membaca sistem metabolisme tubuh kita ya.
Nah, ini beberapa kelainan klinis yang dialami oleh pasien penderita kelainan metabolisme purin seperti penyakit gout ya. Penyakit gout ini bisa terinduksi ataupun bisa muncul karena pasien mengalami kekurangan atau cacat dari ketersediaan enzim PRP sintase. Ya, PRP sintasenya dia nggak punya, kemudian karakteristik kelainan klinisnya biasanya ditandai dengan overproduksi purin yang berlebihan. Ya, ini bukan karena makanan ya, tapi karena bawaan. Jadi penyakit kelainan bawaan pada metabolisme purin itu juga bisa terjadi secara genetik. Ya, jadi ada di kromosom resesif terkait kromosom X tertentu. Kromosom X ini kromosom di nomor berapa dari sistem kromosom kita yang memang sudah bisa identifikasi ada cacat bawaan pada enzim. Jadi enzimnya tidak punya enzim PRP sintase ya, ataupun PRP sintasenya itu tidak bisa terbaca dengan cukup baik sehingga nggak bisa mengubah sistem metabolisme purin yang ada. Kemudian penyakit bawaan dari metabolisme purin lainnya seperti sindrom Lesch-Nyhan. Sindrom Lesch-Nyhan ini terkait dengan pewarisan sifat juga pada kromosom tertentu di dalam sistem tubuh kita yang menyebabkan terjadinya sekresi purin dan sel mutasi yang terjadi dengan sendirinya ya secara alami yang terjadi di dalam tubuh yang dia mempengaruhi kerja enzim HGPRT-ase ya. Kemudian ada juga defisiensi imun yang menyebabkan cacat bawaan pada enzim adenosin deaminase ya. Ini karakteristik klinisnya adalah dia kekurangan sel T dan sel beta ataupun kombinasi keduanya sehingga tidak mampu untuk memproduksi enzim adenosin deaminase, dan ini biasanya autoimun ya, beberapa penyakit autoimun sehingga menyebabkan adanya kelainan-kelainan tersebut. Kemudian ada netrolithiasis dan santinuria yang juga terkait dengan resesif autosomal yang dideteksi kelainan klinisnya itu ada neprolitasis produksi santin, hipoksantin dan juga dehidroksiadenin ya. Jadi ini yang sudah berhasil diidentifikasi oleh tim medis terkait dengan penyakit genetik ataupun penyakit bawaan dari metabolisme purin. Nah, kenapa banyaknya metabolisme purin kelainannya? Karena tadi itu ya, jadi karena dia terkonsentrasinya cukup tinggi sehingga menyebabkan lebih banyak dikaji ya dibandingkan yang kelainan dari metabolisme pirimidin ya. Ini hiperuresemia, ini termasuk penyakit herediter juga ya. Jadi tingkat kadar disebabkan karena tingkat kadar natrium urat atau garam urat tadi ya di dalam darah tinggi. Kemudian bila timbul radang itu bisa menyebabkan apa yang disebut sebagai artritis akut dari penyakit gout ya. Nah, di antaranya beberapa penyakit hereditas juga seperti hiperuresemia ya. Ada bisa karena penurunan produksi, peningkatan ekskresi, kemudian rendahnya kadar natrium urat dalam darah, kemudian ada santinuria, ini juga defisiensi santin oksidase yang bisa menyebabkan terbentuknya batu ginjal di dalam sistem tubuh kita ya. Nah, sementara kalau kelainan metabolisme pirimidin itu jarang terjadi, tapi kalaupun ada ini sangat sedikit sekali ya karena hasil metabolismenya bersifat larut dalam air, kemudian overproduksi dari katabolisme pirimidin itu jarang menimbulkan kelainan klinis ya. Tapi ada beberapa yang diamati seperti asidourea asam orotat tipe 1 itu muncul karena adanya kekurangan enzim orotat fosforibosil transferase. Kemudian ada asiduria asam orotat tipe 2 itu juga karena kekurangan beberapa enzim tapi bisa diatasi dengan pemberian uridin secara oral ya. Jadi
kalau kita mengkaji kembali metabolisme ini, karena semua sisi metabolisme di dalam makhluk hidup itu sangat tergantung dari keberadaan enzim-enzim yang melakukan proses perubahan, sehingga kelainan metabolisme juga terkadang dihubungkan dengan ketersediaan dan ketidakberadaan enzim-enzim tertentu di dalam sistem metabolismenya, ya. Oke, ini, nah, ini beberapa derivat sintetik dari beberapa obat yang diberikan oleh dokter tadi ya, selain yang di depan Ibu sampaikan tadi, ada azaluridin, azaguanin dan sebagainya. Ini adalah molekul-molekul obat atau biasa kita sebut allopurinol ya. Allopurinol ini obat untuk asam urat yang paling familiar. Kalau orang terkena asam urat biasanya dokter langsung ngasih allopurinol ya. Kalau mungkin kalian sering nyeri sendi, ada gejala, beli ini udah produk obat bebas ya. Jadi kalau kita mau nanya ke apotik, Pak ada obat untuk asam urat nggak? Biasanya dikasih obat allopurinol atau kalau dikasih obat sejenis yang dia ada kandungan allopurinol di dalamnya ya. Jadi nah ini beberapa molekul obat yang didesain, ini molekul allopurinol ya. Tadi ada mercaptopurin, ada tiaguanin, ada azoguanin, fluorourasil, allopurinol. Ini adalah molekul-molekul yang secara struktur mirip dengan basa purin dan pirimidin. Nah, sehingga inilah yang dijadikan obat untuk mengatasi gejala-gejala ataupun orang yang terkena penyakit kelainan metabolisme purin dan pirimidin. Ya, jadi ini sifatnya bukan sebagai aktivator tapi sebagai inhibitor bagi enzim-enzim tertentu sehingga produk purin dan pirimidinnya tidak menumpuk di dalam tubuh kita. Ya. Oke. Ini bisa dibaca ya gejala-gejala dan tanda-tanda beberapa kelainan-kelainan yang terjadi di metabolisme tubuh kita terkait dengan metabolisme purin dan pirimidin ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup, oke. Kalau cukup, materi Ibu masih ada satu lagi, tapi ini Ibu udah berikan dalam bentuk tugas ya. Tugasnya adalah membahas dalam bentuk PPT, presentasi, nanti dibagi kelompok karena kita ada 23, kalau tidak salah 23 orang ya. 23 orang, kalau dibagi 5 kelompok berarti ada sekitar 5 orang ya. Satu kelompok 5 orang. Ada mungkin yang 6 ya, dibagi 4 kelompok saja. Itu tugasnya adalah membahas mengenai penyakit-penyakit kelainan genetik pada penyakit kelainan tidak hanya genetik ya, yang secara ini juga nanti bisa dicari di internet terkait dengan penyakit kelainan metabolisme purin dan pirimidin. Setiap satu kelompok membahas satu penyakit kelainan itu ya. Bisa bersumber dari jurnal referensinya ya, atau dari dibahas mengenai apa penyakit itu, kemudian seperti apa yang dialami, kemudian gejala-gejalanya seperti apa, kemudian kalau ada gambar ya bisa disertai gambar ya, kemudian bagaimana cara mengatasi penyakitnya tersebut ya, dan dari metabolismenya apa sebabnya penyakit itu bisa muncul di tahapan metabolisme, di mananya dia bisa menginduksi terbentuknya penyakit itu ya, dan bagaimana cara mengatasinya di bagian metabolisme mana yang dihambat untuk supaya tidak terbentuk penyakit itu ya. Oke, ini tugas kelompok dan Ibu harapkan nanti minggu depan bisa dipresentasikan. Jadi materi Ibu sudah selesai, tapi dalam bentuk pembahasan kelainan-kelainan metabolisme lebih detailnya Ibu tugaskan dalam bentuk tugas kelompok ya. Nah, untuk kelompoknya Ibu serahkan kepada
kelas saja untuk memilih teman-temannya. Kalau mungkin sebelumnya di kuliah Bu Rahma ataupun di Bu Nisa sudah ada kelompok, boleh dipakai itu juga, atau milih kelompok yang lain silakan saja ya. Nanti mungkin bisa dilaporkan ke ketua kelompok ataupun ketua kelas, kelompok 1 siapa saja ya, sehingga antara 4 atau 5 atau 6 orang ya, satu kelompok mungkin ada yang 5, ada yang 6, kalau kita dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan saja nanti koordinasi, kemudian setiap masing-masing kelompok nggak boleh ada yang sama. Jadi nanti bisa melapor kepada ketua kelompok, oh kelompok 1 anggotanya ini, topiknya ini gitu ya. Jadi nggak ada yang kelompok lain nggak boleh mengambil tema itu lagi ya. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk tugas yang diberikan? Paham Ibu. Nah, oke. Baik, nanti kita ketemu lagi minggu depan untuk presentasi dari tugas kelompok ini ya. Nah, oke, mungkin untuk hari ini Ibu cukupkan. Ibu minta nanti ketua kelasnya. Izin bertanya. Ya, silakan. Untuk PPT-nya belum di-up di Fiklas Ibu, belum ada. Oh gitu. Materi. Oke. Ya, baik, nanti Ibu kirimkan di Fiklas ya. Seingat Ibu udah, apa mungkin mata kuliah yang lain? Lupa juga Ibu. Oke, nanti Ibu kirim di Fiklas untuk materi kuliah metabolisme purin dan pirimidin untuk menjadi bahan referensi ya. Nanti tugasnya juga dikumpulkan di Fiklas ya, dalam bentuk PPT. Nanti Ibu siapkan rumahnya ya. Untuk absen yang nggak masuk malam ini siapa? Ini cuma 21 orang. Ibu nanti minta ketua kelasnya ini ya, mengedarkan absen untuk teman-temannya yang hadir malam hari ini ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Ibu cukupkan. Nanti kita ketemu lagi Kamis depan. Untuk teknis Kamis depan mungkin nanti kita diskusikan kembali waktunya ya. Kalau tidak ada edaran dari ataupun tidak ada edaran dari universitas, nanti mungkin kita koordinasi kembali mengenai terkait proses perkuliahannya seperti apa ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih sekali lagi. Selamat berlibur dan selamat istirahat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama Ibu Zinat ya.